Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak saja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini silahkan di skip aja. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Shoyan bergegas masuk ke bagian dalam markas Aula Jiwa untuk mencari keberadaan Yaulau, terlihat kalau Yaulau saat itu begitu senang tuh, karena udah lama banget dia nunggu momen-momen seperti ini. Di sisi lain, perjalanan Shoyan yang tak ada hambatan sama sekali, secara tiba-tiba muncul para penjaga yang ada di bagian dalam sana, dengan jumlah yang cukup banyak mengepung Shoyan di tempat itu. Di momen tersebut, para penjaga itu berusaha menangkap Shoyan dengan teknik rantai jiwa masing-masing tuh. Tapi karena saking cepatnya Shoyan sekarang, tak ada satupun dari serangan mereka yang berhasil mengenai Shoyan. Shoyan yang awalnya tak mempedulikan para penjaga itu, toh juga mereka di ranah Dozong tahap awal doang, tentu aja Shoyan tak boleh menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Karena di luar Aula Jiwa sana, teman-temannya Shoyan berjuang keras menahan para tetua Aula Jiwa. Di sini, para penjaga Aula Jiwa lainnya yang mulai berdatangan dan berusaha menangkap Shoyan dengan serangan kejutan lagi. Tentu aja serangan macam itu tak akan bisa menangkap Shoyan, walau dalam kondisi lengahnya Shoyan sekalipun. Para penjaga Aula Jiwa yang masih tak mau menyerah untuk mengejar Shoyan dan bergerak lebih cepat, mereka pun menggunakan formasi jiwa gabungan untuk mengimbangi kecepatannya Shoyan yang gila-gilaan itu. Dirasa Shoyan yang udah muak menghadapi mereka karena tiap ketemu selalu memakai teknik serupa tapi versi lemahnya teknik Mugu. Seketika mereka pun dibakar habis tuh sama Shoyan dengan api surgawi teratai hati 3000 pembakarannya tersebut. Tentu aja dalam kondisi terbakar, para kroco itu pun mulai paham tuh betapa mengerikannya Shoyan kalau udah pakai api surgawi. Kata Shoyan sih, kroco tuh jangan sok keras bang. Gue nggak ngelawan dari tadi tuh bukannya takut, tapi males aja meladeni kalian. Di sisi lain, Master Feng yang masih begitu kerepotan menghadapi para tetua Aula Jiwa di bagian depan, dia saat itu sih begitu khawatir tuh sama keadaan Shoyan. Karena dari tadi tak ada kabar sama sekali dari Shoyan. Saat itu Shoyan membiarkan satu penjaga Aula Jiwa masih tetap hidup untuk dijadikan pemandu jalan ke tempat Yaulau. Dengan penuh rasa ketakutan, penjaga itu pun menuruti permintaan Shoyan karena akan diampuni jika dia mau bekerja sama. Setelah itu Shoyan pun mulai bantai-bantai para kroco di sepanjang jalan masuk tuh, yang tentunya makin membuat penjaga yang diselamatkan Shoyan barusan jadi makin paham kenapa Shoyan berani masuk ke Aula Jiwa. Shoyan yang pergi ke lokasi selanjutnya sesuai arahan penjaga itu. Pada akhirnya sih Shoyan berhasil juga tuh sampai di depan pintu tempat Yaulau dikurung selama ini. Tentu aja Shoyan yang membiarkan penjaga itu pergi sesuai janjinya tadi. Namun baru aja penjaga itu mau pergi, dia malah dihabisi sama penjaga ruang tersebut karena dia telah dianggap sebagai pengkhianat. Shoyan yang saat itu melihat ada beberapa pengganggu lagi muncul menghalangi jalannya itu untuk menyelamatkan Yaulau. Shoyan pun tanpa buang-buang waktu langsung membakar mereka semua dengan api surgawi doang karena saking lemahnya. Dan ketika Shoyan berhasil membereskan masalah di tempat itu, Shoyan pun mulai konsentrasi untuk melancarkan serangan kuat. Karena pintu di tempat tersebut punya beberapa segel yang cukup kuat juga. Setelah itu Shoyan pun melancarkan serangannya dengan satu kali tebasan kuat dan berhasil menghancurkan pintu ruangan tersebut. Dengan wajah begitu senang bercampur dengan haru, Yaulau pun memandangi Shoyan sambil berkata kalau dirinya udah lama sekali menantikan kedatangan hari ini. Shoyan yang menghampiri Yaulau sambil meneteskan air mata karena saking bahagianya Shoyan di sana. Di momen bahagia itu sih Yaulau tiba-tiba aja mulai terjatuh dalam kondisi dirantai seperti itu. Dimana Shoyan yang merasa sedih sama perlakuan Aula Jiwa menyiksa gurunya sampai jadi selemah ini, Shoyan pun menghancurkan rantai itu dengan sekuat tenaga. Walau ada racun di dalam rantai tersebut, tetap aja Shoyan terabas tuh, yang penting gurunya selamat dulu.
Xiaoyan yang melihat gurunya benar-benar lemah setelah sekian lama mereka pisah, seketika amarah Xiaoyan benar-benar tak bisa dibendung lagi tuh. Karena perlakuan Aula Jiwa terhadap gurunya itu benar-benar udah kelewat banget. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun memberikan sebagian energi kehidupannya sendiri supaya tubuh jiwa Yaolou tidak semakin lemah. Di momen tersebut, Yaolou pun begitu bangga sama Xiaoyan karena kesetiaannya itu benar-benar berbanding terbalik dengan Han Feng yang notabene-nya sama-sama muridnya Yaolou. Untuk sementara sih, Xiaoyan pun memasukkan Yaolou ke dalam cincin penyimpanannya dulu supaya Yaolou bisa istirahat dengan tenang. Xiaoyan yang saat itu udah siap mau balik ke tempat Master Feng dan yang lainnya, tiba-tiba aja serangan dadakan pun mulai muncul di tempat tersebut. Dari kedua tangan Xiaoyan sampai kakinya juga mulai terikat rantai di tempat itu karena saking kuatnya musuh tersebut. Di mana keberadaan Xiaoyan udah diantisipasi tuh sama salah satu tetua Aula Jiwa yang bertanggung jawab di tempat tersebut. Di sini Xiaoyan yang berhasil ditangkap sama tetua Aula Jiwa itu, Xiaoyan pun mulai mengetahui jika baru kesadaran spiritualnya aja udah sekuat ini, kemungkinan besar tetua Aula Jiwa satu ini berada di ranah Dozun bintang 3 ke atas. Tentu saja untuk pergi dari Aula Jiwa sana, kemungkinan besar Xiaoyan akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dari perkiraannya. Xiaoyan yang ditawari sama tetua itu untuk gabung Aula Jiwa karena ketua Aula Jiwa tertarik sama Gyokunu Twuse milik klan Xiao. Tentu aja Aula Jiwa akan memberikan perlakuan khusus kalau Xiaoyan mau bekerja sama dengan Aula Jiwa. Tapi kata Xiaoyan sih dirinya bukanlah pecundang seperti Han Feng yang mau menjual kesetiaan demi kekuatan doang. Karena prinsip hidupnya Xiaoyan, siapapun yang berani melukai kenalan Xiaoyan, maka mereka adalah musuh Xiaoyan itu sendiri. Xiaoyan yang saat itu melepaskan diri dari belenggu rantai jiwa tetua Aula Jiwa itu dan siap siaga untuk baku hantam di tempat tersebut, Xiaoyan pun dibuat terkejut dengan kekuatan rantai jiwa itu. Kalau kekuatan rantai tersebut benar-benar di luar dugaannya Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan sendiri aja dibikin kabur-kaburan mulu menghindari setiap serangan tetua Aula Jiwa tersebut. Di sini Xiaoyan yang berhasil ditangkap sama tetua Aula Jiwa itu lagi dengan formasi pengurung yang terbuat dari dimensi ruang Dozun. Tubuh asli tetua Aula Jiwa itu pun muncul di sana dan mulai diperkenalkanlah jika dia punya julukan sebagai Pak Tua Pencabut Bintang. Xiaoyan yang begitu kaget setelah melihat Pak Tua Pencabut Bintang itu berada di ranah Dozun bintang 5, tanpa basa-basi Pak Tua itu pun menggunakan teknik andalannya tersebut untuk menangkap Xiaoyan hidup-hidup. Namun saat Xiaoyan begitu nekat main terobos aja demi bisa pergi dari sana bersama dengan Yaolou, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira bakal menang gak tuh Xiaoyan melawan Pak Tua itu? Mengingat ranahnya aja udah Dozun bintang 5, sedangkan Xiaoyan masih Dozong bintang 9. Untuk kelanjutannya sabar ya guys, karena chapter berikutnya akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye bye.